Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami semuanya. Kami menyerahkan Tuhan berkati, Tuhan urapi, menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, kali ini kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan sebuah perenungan dengan judul berdoa untuk bangsa dan negara. Nah, kita baca dulu Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah, ini masih saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melanjutkan perenungan mengenai doa dan hubungannya dengan mendoakan bangsa dan negara. Nah, di sini dinyatakan bahwa Tuhan itu sesungguhnya sangat peka terhadap kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara umat dan Tuhan itu adalah segala dosa dan pelanggaran. Nah, ini pun tidak disadari oleh semua orang karena saya pernah merasakan, saudara. Saya menjadi orang beriman tapi dosa jalan terus. Itu saya pernah mengalami semacam itu. Sengaja. Jadi tahu ya sedikit banyak tahu orang ibadah ya rajin, ya tahu bahwa pelanggaran kepada Tuhan itu tidak boleh seperti itu. Tapi tidak menyadari bahwa itu menjadi penghalang doa. Nah, firman Tuhan kali ini cukup memberitahukan dengan jelas kepada kita bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang menjadi penghalang doa kita adalah dosa-dosa kita. Nah, oleh karena itu walaupun ini menjadi pertanyaan banyak orang dan bahkan kadang-kadang didebat orang, memangnya kita kalau untuk berdoa harus jadi orang kudus dulu? Siapa di dunia ini yang bisa kudus? Tidak bisa. Semua manusia itu berdosa, dikatakan seperti itu. Itu sih dalih orang-orang yang tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi hidup benar di hadapan Tuhan itu bisa, sangat bisa. Dan bahkan bagi orang beriman harus menyadari bahwa siapapun yang hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, semakin kita mempelajari firman Tuhan, nanti semakin kita akan menyadari bahwa hidup benar di hadapan Tuhan itu harus dan bisa, saudara. Dan kalau kita sudah menyiapkan diri untuk meninggalkan penghalang doa, ini saya sebut bahwa dosa itu penghalang doa, pelanggaran itu penghalang doa. Nah, mari kita tinggalkan penghalang-penghalang doa kita. Kita minta ampun kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, dan tidak mengulangi lagi. Itu yang penting. Berjanji, berkomitmen di hadapan Tuhan untuk tidak mengulangi dosa lagi, itu namanya bertobat.
Nah, kalau sudah menjadi orang benar di hadapan Tuhan, lalu kita berdoa kepada Tuhan, sekali lagi mengingatkan bahwa hari-hari ini bangsa dan negara kita memerlukan doa kita. Ya, saya sangat dipengaruhi oleh berita-berita yang saya baca bahwa hasil pemilu itu sudah diancam sedemikian rupa oleh calon-calon yang diindikasi kalah akan memperkarakan, dan kalau diperkarakan pemilu bisa dibatalkan. Kalau pemilu dibatalkan, pemilu diulang, itu kerugian besar buat kita semua. Negara akan mengeluarkan uang triliunan rupiah, triliunan saudara, biaya pemilu itu. Dan diulangi lagi seperti itu, wah itu sesuatu yang buruk gitu. Apalagi kalau sampai timbul kekacauan, timbul kegegeran. Karena itu kita perlu berdoa. Setidaknya kita berdoa. Minta kepada Tuhan supaya negara kita tetap ada di dalam keadaan damai, dalam keadaan tenteram, semuanya lancar dan diberkati Tuhan. Nah, itu saudara. Jadi kita bertobat dulu, lalu berdoa. Dan bangsa dan negara sedang banyak memerlukan doa-doa kita, saudara. Ingat bahwa di tengah sebuah bangsa, kalau ada orang yang takut akan Tuhan, yang berseru kepada Tuhan, doanya didengar oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Kalau orang-orang yang berdoa itu adalah orang-orang benar yang sungguh-sungguh mengerjakan doanya, berdoanya sungguh-sungguh dengan yakin kepada Tuhan. Firman Tuhan banyak memantapkan akan hal ini. Jadi nilai yang boleh saya ketengahkan untuk renungan hari ini adalah bunyinya demikian. Hari-hari ini bangsa dan negara memerlukan doa kita supaya dianugerahi situasi aman, damai, tertib, dan sejahtera. Sekali lagi, harap kita menyadari hari-hari ini bangsa dan negara memerlukan doa kita supaya dianugerahi situasi aman, damai, tertib, dan sejahtera. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam kehidupan kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadiratmu dan petunjukmu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam live streamingnya dilaksanakan pada jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang dilaksanakan setiap hari, hari Senin sampai Sabtu, pada setiap jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi doanya lebih panjang, waktunya juga lebih lama. Kalau yang doa malam fokusnya kepada renungan dan menjawab pertanyaan, dan diadakan waktunya lebih pendek seperti itu. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.